Halo, apa kabar untuk Sagittarius? Oke, apa kabar buat teman-teman di luar sana? Semoga baik-baik saja ya. Oke, untuk Sagittarius kali ini aku hadir buat kalian. Kita reading tentang energi karir, keuangan, dan asmara ya di bulan September. Sekali lagi, ini sifatnya nggak harus semuanya cocok, nggak semuanya harus resonate buat kehidupan kalian di luar sana. Jadi kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, Venus, serta Jupiter kalian ya. Oke, sekali lagi energinya ini bisa saja sudah terjadi pada kalian, atau yang saat ini terjadi pada kalian, atau memang ini untuk sebelumnya. Nah, sekali lagi walaupun ini ngomong masalah prediksi di bulan September ya buat teman-teman Sagittarius. Kita kuliah dulu, kita cek cross check di sini untuk energi karir. New beginning. Oh, ada perjalanan baru di karir kamu di sini untuk Sagittarius ya. Oke, ini kayaknya gini. Nih buat teman-teman Sagittarius. Ini jika kalian masih belum mantap ya dalam karir kalian. Di saat kalian ini, kalau aku melihat buat Sagittarius yang belum mantap nih di karirnya ya, atau masih dalam apa ya, kalau bisa dibilang ini kayaknya aku melihat ada situasi bingung kamu. Seven of Swords di sini ya, karena aku melihat ada situasi yang cukup tidak baik ya. Mungkin saat ini sudah kamu rasakan, bisa juga ya. Jika memang kamu merasa kayak merasa situasi karir kamu sekarang lagi nggak baik, usaha kamu sekarang lagi nggak baik ya, maka gunakan intuisi kamu di sini. Aku lihat go within, intuitif ya. Kamu tuh adalah seseorang yang memiliki intuisi. Kamu adalah intuitive person, Sagittarius. Di saat kamu mungkin lagi galau dengan masa depan kamu, karir kamu, ataupun usaha kamu, maka gunakan intuisi. Karena sebetulnya kamu memiliki banyak hal dalam diri kamu. Nah, itu yang harus kamu gali. Ya. Karena aku di sini melihat ada new beginning loh buat Sagittarius ya, dalam karir kamu, usaha kamu. Entah yang belum jalan atau yang sudah berjalan atau yang ingin memulai. Apalagi nih yang buat teman-teman yang lagi mau memulai karir atau usaha baru. Bingung mau usaha apa, bener gak gua usaha ini? Ini gunakan ya intuisi kamu, karena kamu sebetulnya memiliki bakat. Kita ngomong masalah go within ya. Kalau kita ngomong masalah go within ini sendiri ya, kamu sudah tahu apa yang menjadi bakat kamu, kamu sudah tahu yang apa sih yang menjadi passion kamu, maka oke, sudah lakukan saja itu. Nah ini, karena aku melihat adanya beginning, you are the beginning of a wonderful journey. Aku melihat ada perjalanan baru untuk Sagittarius. Atau di bulan September ini aku melihat ada perjalanan baru untuk karir kamu, usaha kamu di sini. Ya, untuk memulai perjalanan baru itu gunakan intuisi kamu, passion kamu, semangat kamu. Ya. Karena bisa saja di sini dengan hadirnya Seven of Swords, ya. Kita ngomong masalah situation, kita ngomong masalah situasi. Aku melihat ada situasi ya di bulan September atau yang saat ini kamu alami itu kayak membuat kamu itu situasinya ini kayak gimana ya, bikin kamu tuh kayak complicated mind gitu loh ya. Pikiran kamu jadi kayak mungkin bercabang-cabang, bingung. Atau sekarang ini kamu sedang menjalani yang beberapa. Nah ini kita ngomong masalah bisnis, habis kerja ada bisnis, atau bisnis ini. Nah ini kamu dengan hanya go within ini sendiri ya, jika memang passion kamu di situ, maka sudah saatnya oke, kembangkan. Kalau kamu memang perlu yang namanya satu hal itu yang harus kamu fokuskan, maka fokuskan. Atau kamu bisa memilih salah satu mana yang menjadi passion kamu. Karena kalau aku melihat di bulan September ini, bisa saja dengan hadirnya Seven of Swords ini sendiri, situasi mungkin tidak baik ya buat kamu.
Situasinya mungkin tidak baik buat kamu, tetapi ya, kamu memiliki yang namanya passion, kamu memiliki yang namanya power, sehingga kamu bisa kok. Di sini aku melihat untuk memulai perjalanan baru buat kamu. Nah ini ya, kalau kita lihat di segi karir. Jadi intinya di situasi walaupun itu kamu merasa sulit ya sekarang ini, atau kamu merasa bahwa sekarang ini lagi nggak baik buat kamu situasinya, tetapi tanpa kamu sadari kamu memiliki kelebihan. Nah ini loh, yang mungkin masih belum kamu gali. Nah, padahal di bulan September ini adalah momen-momen yang baik dimana kamu itu membuka lembaran baru. Nah, perjalanan baru. Maka gunakan yang namanya bakat itu, gali bakat kamu. Ya, dengan intuisi kamu, apa sih yang selama ini kamu mau, apa ya, yang menjadi kelebihan kamu, itu yang harus kamu gali. Ya. Nih. Oke, aku lihat lagi untuk keuangan. Helper of abundance. Tuh kan? Oke, ada helper of abundance. Di sini aku lihat ada three of soul. Oh. Ada beberapa Sagittarius yang sedang mengalami oke. Makanya ya, di sini aku melihat ada situasi yang kayaknya nggak baik juga ya di keuangan kamu. Makanya di sini aku melihat di bulan September ini kayaknya kamu harus kerja keras lagi ya, buat teman-teman Sagittarius, harus kerja keras lagi. Ini kayaknya memang ada penurunan di keuangan kamu, tapi semoga saja nggak resonate keuangannya. Ya, semoga saja. Karena gini, kalaupun ini memang terjadi, maka ini yang harus kamu lakukan, yaitu bekerja lebih baik lagi ya, bekerja lebih keras lagi di sini kalau aku lihat. Karena tanpa kamu sadari sebetulnya kalau kamu mungkin ya, di sini kalau aku lihat ada helper of abundance loh. Mungkin ada seseorang yang bisa bantu kamu. Karena di sini aku melihat kamu kayak lagi butuh juga. Nah, ini loh. Ya, di saat kamu butuh, kok ekonominya begini, kok sekarang seperti ini, atau kalau bisa dibilang itu energi di keuangannya untuk bulan September ini lagi memburuk ya, bisa juga, atau ada penurunan lah di sini. Tetapi semoga saja dengan hadirnya helper of abundance ini sendiri ada seseorang yang bisa bantu kamu dari segi keuangannya. Nah ya, dengan hadirnya helper of abundance ini sendiri memang yang perlu ditekankan adalah orang ini bisa bantu kamu, dan orang ini bisa lebih bisa kamu andalkan ya teman-teman. Kalau aku lihat orang ini secara ekonomi memang lebih baik lah dari kamu, mungkin ini bisa bantu kamu. Kalau aku lihatnya seperti itu untuk segi ekonomi, karena aku melihat untuk segi ekonomi kamu pribadi ini lagi fase healing ini kayaknya ya, habis jatuh mungkin ya. Tapi aku harap bagi kalian yang habis jatuh ya, benar-benar sekarang ini lagi ada penurunan. Aku harap di sini dengan hadirnya helper of abundance ada orang yang bisa bantu kamu. Entah itu cariin kerjaan atau bayar apalah bisa juga ya. Atau bisa bantu kamu dari support ya. Gimana caranya untuk bisa keluar dari situasi kamu nih. Nah, tapi intinya untuk Sagittarius di bulan September memang aku melihat ada penurunan, tapi tidak aku harap tidak sampai yang kayak wow gitu, karena aku melihat ada memang situasi ya teman-teman. Di sini aku melihat karena situasi, sebetulnya situasi yang membuat ekonomi kamu juga mengalami penurunan ya. Entah itu karena COVID-19 ini, bisa juga jadi bisnisnya jadi kayak sepi atau apalah. Nah ini oke. Aku lanjut untuk asmara ya, untuk Sagittarius. Kita lihat dulu asmaranya. Two of Swords. Sagittarius, kamu sedang bingung. Healer of Action.
Oke. Ace of Emotion. Ini ada Healer of Abundance. Oke. So, kalau aku lihat di sini gini. Aku melihat ada semacam Two of Swords ini kayak gini loh ya teman-teman ya. Nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Atau kayak, kalaupun masalah selalu mengalami nggak ada penyelesaian, bisa juga ya. Setiap ada masalah tidak ada penyelesaian. Atau sekarang dalam pikiran kamu ini kayak bener-bener buntu nih. Kamu lagi mikirin asmara kamu tapi lagi buntu nih, bisa juga ya. Mikirin seseorang tapi kayak nggak jelas ini apa yang dipikirin, bisa juga ya. Jadi kayak arahnya ke sana, bisa juga ya. Ini kalau aku lihat ada Two of Swords di bulan September, Healer of Action. Sebetulnya gini teman-teman, kalau ini dalam fase pendekatan, sebetulnya kamu itu fase pendekatan kamu dengan dia ini jangan takut ya. Atau kalau aku melihat di sini situasinya kayak kamu tuh lagi gimana ya caranya untuk pendekatan dengan seseorang, gimana ya biar aku lebih dekat dengan dia, bisa juga seperti itu. Nah ini ya. Atau kalau kamu ini lagi berpasangan pun kayak kamu mau melakukan sesuatu tuh kayak bukan main tarik urut. Jadi kayak bingung, apakah aku dulu, apa gue yang butuh telepon. Tapi nanti kalau, nah ini loh kayak confused sendiri, bingung ini. Ya. Padahal di sini kalau aku melihat ya, jika kamu ini mau ada pergerakan dari kamu ya, ada pergerakan dari kamu, mungkin hasilnya di sini aku melihat ada Ace of Emotion. Ada situasi yang baik di sini kalau aku lihat. Nah ini loh, ya. Karena di sini bisa saja kayak aku melihat ada seseorang yang sebetulnya itu sayang loh sama kamu di sini. Ini loh, aku melihat orang ini tuh sebetulnya sayang sama kamu, tapi kayaknya perasaan dia ke kamu ini belum bisa kamu belum bisa diterima, tapi kayak kamu masih kayak masih belum merasakan. Nah itu loh, ya. Sebenarnya kalau aku lihat di sini orang ini tuh ada perasaan sama kamu. Cuman aku melihat karena pikiran kamu di sini yang banyak, atau ya mungkin yang pikirannya kesini, sehingga perasaan dia ke kamu belum bisa kamu rasakan. Nah ini loh, ya, perasaan dia terhadap kamu belum bisa kamu rasakan. Sehingga di sini kayak kamu ini kayak, nggak mungkin dia suka sama aku, nggak mungkin dia sayang sama aku. Atau bahkan gini, bener gak sih dia sayang sama aku? Akhirnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mungkin loh ya, dalam pikiran. Makanya kita ngomong masalah Two of Swords. Nih, kalau kita ngomong masalah Healer of Action ini sendiri, mungkin yang kamu ini, aku nggak tahu ya, salah satu ini kayaknya, apalagi nih yang lagi pacaran ini, lagi sudah ada pasangan ini salah satunya ada yang cemburu, ada yang mudah emosional, sehingga perasaan pasangan terhadap kamu ini tidak diterima dengan baik. Paham ya? Jadi orang kalau emosi itu kan bawaannya dipikir, bukan dirasakan. Kalau udah banyak pikiran, ada orang yang sayang sama kita, kita nggak ngeh. Malah yang ada kita akan akan bertanya-tanya, bener nggak sih kamu sayang sama aku? Masa sih kamu bener sayang? Nah, akhirnya mungkin timbul seperti itu. Karena apa? Di sini kita ngomong masalah Ace of Emotion. Ya. Mungkin orang ini itu kamu sebetulnya tuh seneng sama dia ya. Kamu sayang sama dia gitu loh. Kamu di sini aku melihat kayak ada sesuatu hal yang plus lah dari dia. Begitupun sebetulnya dia ke kamu. Cuman karena di sini aku melihat ada emosional, ada semacam cemburu, bisa juga ya. Dan di sini aku melihat salah satu dari kalian ini ada yang cemburu, marah, aku nggak tahu siapa. Karena kalau kita ngomong masalah asmara ini bisa terbalik energinya. Ada yang cemburu, gampang marah, atau kita ngomong overthinking yang akhirnya menjadi overprotective. Ya. Overprotectivenya bisa saja gini. Ya, salah satunya nih katakanlah kita nih punya temen gitu ya, kita ini cewek gitu punya temen cowok, udah pasangannya udah cemburu, siapa itu, udah dikiranya yang aneh-aneh, itu namanya overprotective ya.
Nih, padahal di sini aku melihat sebetulnya pasangan itu atau orang ini tuh sayang sama kamu. Nah, atau bahkan gebetan kamu ini sebetulnya sayang sama kamu. Cuman mungkin saja orang yang kamu pikirkan ini banyak temennya. Ya. Nah ini, sehingga muncul rasa, oh masa sih kayaknya dia deket sama si ini, nggak mungkin dia tuh sayang sama gue. Nah itu ya. Jadi lebih ke arah kalau aku lihat untuk readingan Sagittarius di situ ya, untuk asmaranya. So sekali lagi ya, ini aku akhiri buat kalian. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.